Ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, jadi ini supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipa, dan saya, Dr. Tifa, itu mengalami diskriminasi, mengalami inequality before the law. Ya, supaya tahu, tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 tersangka. Ya, tapi sampai dengan hari ini, 5 tersangka yang lain sama sekali belum dilakukan pemeriksaan. Ya, ini buat kami diskriminatif. Kemudian sebelum mereka diperiksa, bahkan kemudian kami bertiga berkasnya dari Polda Metro Jaya per 12 Januari 2026 sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, ini diskriminasi yang kedua. Ini kami mengalami inequality before the law yang kedua. Dan ini sudah di luar batas ya, sudah di luar batas. Namun secara ilmu saya ya, ilmu perilaku, ilmu neuroscience behavior, saya melihat tindak tanduk dari Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa mereka itu kebingungan, mereka itu panik, ya, sehingga mereka melupakan undang-undang mereka sendiri, perkap. Mungkin nanti Pak Alkati bisa sampaikan, mereka juga melupakan apa yang menjadi standar operasional prosedur. Kami, ya, sudah menyampaikan daftar permohonan saksi-saksi dan ahli-ahli, ya, untuk RRT, tetapi sampai dengan hari ini belum dipanggil satupun. Bahkan kemudian baru saja kami terima bahwa mereka akan dipanggil tanggal 20 Januari 2026. Sementara berkas kami sudah dilimpahkan ke kejaksaan 12 Januari 2026. Ini artinya Polda Metro Jaya mengalami kebingungan secara waktu. Ya, kenapa? Kalau berkas dilimpahkan ke kejaksaan, artinya mereka sudah selesai melakukan pemeriksaan, berkas sudah lengkap kan? Baru mereka kemudian patut dan layak untuk melimpahkan kepada kejaksaan. Nah, artinya apa? Polda Metro Jaya kami duga melemparkan bola panas. Mereka kebingungan. Kemudian yang kedua, ya, yang kami mau sampaikan adalah kami juga membutuhkan ini sebagai hak kami sebagai warga negara yang memiliki persamaan hak di mata hukum kita, ya, bahwa kami juga menuntut adanya ketransparansi terhadap 709 dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo, ya, yang dimiliki oleh Joko Widodo itu ada 709 dokumen, ya, yang menurut yang menurut Badaskrim tanggal 22 Mei 2025 itu sudah di-spill oleh mereka. Sekitar 55, ini kalau para teman-teman jurnalis ingat ya, mereka sudah spill sekitar 55 dari 709 dokumen tersebut. Yaitu isinya transkrip, isinya registrasi, kemudian isinya foto-foto KKN dan sebagainya. Itu kurang lebih ada 55 dan saat ini sudah kami lakukan penelitian. Nah, kalau Badaskrim sudah spill, berarti kami juga menuntut keterbukaan atas Undang-Undang Informasi Publik terhadap sisa 564 dokumen yang lain untuk kami lakukan penelitian. Nah, teman-teman, dari 709 dokumen kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Badaskrim juga mengeluarkan transkrip nilai, ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985, ya, transkrip nilainya seperti ini. Ini skripsi palsu, ya, Dok? Ya, ini skripsi palsu, ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Badaskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%.
Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah, gini ya, gimana nih? Ijazah ya. Mas, aku pinjam yang Mbak Fujito. Iya, yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang print out ya, yang asli. Iya, ini lulus tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Ya. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. Ada watermark ya. Ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Bedanya. Ya. Jadi kita mengkritik soal pelimpahan itu. Pertama, kita mengatakan pelimpahan itu prematur dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Oke. Ya. Kenapa begitu? Pertama, saksi dan ahli yang kita ajukan itu belum diperiksa. Dan baru akan diperiksa 20 Januari nanti, bayangkan. Tetapi sudah dilimpahkan itu barang. Kan? Nah, ini menunjukkan bahwa penyidik tidak profesional atau penyidiknya panik. Saya lihat, Kenapa panik, Bang? paniknya barangkali ada tuntutan di sebelah sana, ya kan? Kapan ini dinaikkan, kapan ini ditahan dan lain sebagainya. Jadi ada kepanikan seperti itu. Ya, makanya kita menengarai ini penyidiknya nggak independen nih sepertinya. Berikutnya kita lihat ya, kalau kita lihat dasar-dasar penersangkaan tersebut, tidak ada yang relevan dari 6 pasal itu kita katakan. Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik, itu tidak berlaku kalau itu terkait dengan kepentingan publik. Nah, kita tahu bahwa dengan putusannya KIP, ya, Bung Bona memenangkannya, makin nyata bahwa yang namanya dokumen ijazah itu adalah dokumen publik, bukan private dokumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Channel dimanapun berada, jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sehat selalu dan semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat HS Channel, Dr. Tipa bersama Refli Harun kompak sampaikan protes keras karena dianggap Polda Metro Jaya sudah diskriminatif dengan segera melimpahkan berkas kasus Roy Suryo CS ini ke kejaksaan tanpa menyelesaikan proses penyidikan terlebih dahulu, terutama dari pihak tersangka yang mengajukan saksi ya. Itu menurut Dr. Tifa dan Bang Refli Harun. Nah, hal ini tentu mengundang sebuah tanda tanya besar. Mengapa demikian? Mengapa kesannya itu prematur? Sebelum semua selesai, berkas segera diserahkan ke kejaksaan. Kalau dari pandangan saya, barangkali ini lebih kepada karena semakin terbukanya tabir di balik ijazah Pak Joko Widodo bersama transkripnya tersebut, terutama setelah adanya sidang CLS di PN Solo atau Surakarta kemarin tanggal 13 Januari 2026 yang lalu, di mana di situ sudah jelas terlihat nampak ya bahwa ijazah Pak Jokowi bersama transkripnya itu berbeda dengan ijazah pembanding yang dibawa oleh pihak penggugat, di mana di situ menghadirkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 juga, cuman berbeda tanggal saja. Satu yang dibawa oleh Pak Gugat itu bulan Mei dan di Pak Jokowi itu bulan November. Di situ terlihat sekali dan di sini tampak bahwa menurut Dr. Tipa juga dan Bang Rep Harun tampak sekali bahwa adanya kepanikan dan kebingungan yang dialami oleh Polda Metro Jaya ya, diduga seperti itu. Mungkin karena memang Roy Suryo CS ini bukan lawan yang sembarangan ya.
mereka berdasarkan kaidah-kaidah penelitian dan data-data saintifik yang mereka ajukan terkait dengan penelitiannya. Dengan demikian tentu ini dianggap berbahaya jika terus dibiarkan, sehingga dipandang oleh Polda Metro Jaya untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan agar paling tidak bisa membendung langkah dari Roy Suryo CS ini. Ya, tentu Roy Suryo CS berbeda dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya. Mereka kalaupun serta-merta menyatakan asli, tetapi mereka juga bukan ahlinya untuk menyatakan itu. Apalagi kalau saya pandang jika ada uji forensik independen yang dilakukan pada saat pengadilan nanti gitu ya, maka akan terbuka dengan jelas ya siapa yang palsu, siapa yang asli begitu ya. Bisa dengan uji forensik yang diusulkan oleh pihak Roy Suryo CS dengan melibatkan lembaga-lembaga independen begitu ya. Apalagi kalau diikuti dengan uji karbon dan lain sebagainya ya. Demikian sahabat, maka jelas di sini bahwa adanya sebuah ketakutan, mungkin ya, kepanikan, kebingungan yang dialami oleh pihak Polda Metro Jaya terkait dengan kasus Roy Suryo CS ini. Oke sahabat, semoga video ini bermanfaat ya. Tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana. Semoga mereka segera bisa pulih, amin ya robbal alamin. Salam sehat, salam akal waras, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.